Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisnawati, SMA Negeri 3 Makassar. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun indikator pencapaian kompetensi akan kita bahas adalah menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Sahabat Rumah Belajar, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai proses pencernaan pada manusia, yuk kita simak ilustrasi berikut ini. Ishak lapar lagi ya? Iya, padahal kita sama-sama makan tadi. Kok saya lapar lagi ya? Itu semua karena adanya proses pencernaan makanan yang terjadi pada tubuh kita. Sahabat Rumah Belajar, berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa proses pencernaan merupakan salah satu proses metabolisme yang terjadi pada tubuh kita. Nah, proses pencernaan pada tubuh manusia itu dimulai dari mulut, di mana pada mulut akan terjadi yang namanya proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik tentunya dengan bantuan gigi, di mana gigi pada manusia itu terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi dibantu dengan enzim. Enzim yang terdapat pada mulut adalah enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Nah, pada kerongkongan ini tidak akan terjadi yang namanya proses pencernaan mekanik maupun pencernaan kimiawi. Tetapi pada proses tersebut terjadi yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Lambung terdiri atas 3 lapis, yaitu kardiak, undus, dan pilorus. Zat makanan yang menuju ke lambung akan menyentuh dinding lambung dan menghasilkan hormon gastrin, di mana hormon gastrin akan menghasilkan HCl yang mengakibatkan lambung dalam suasana asam. Selain itu, akan terjadi peristiwa pencernaan secara kimiawi yang menghasilkan enzim pepsin berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan enzim renin yang berfungsi untuk mengkoagulasikan air susu. Fungsi lain dari HCl adalah mengubah zat makanan menjadi kim, di mana zat makanan yang sudah menjadi kim sedikit demi sedikit akan turun menuju ke usus. Nah, proses pencernaan selanjutnya akan terjadi di usus halus. Usus halus terdiri dari 6 sampai dengan 7 meter yang terdiri atas 3. Yang pertama adalah duodenum, adalah usus 12 jari. Yang kedua adalah ileum, yaitu usus kosong, dan yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan. Nah, pada usus halus ini akan terjadi yang namanya penyerapan yang dilakukan oleh jonjot usus halus, di mana menghasilkan enzim amilase, disakarase, enterokinase, dan erepsinogen. Enzim inilah yang membantu proses pencernaan dalam usus. Vitamin, mineral, dan air tidak mengalami proses pencernaan tetapi langsung diserap oleh usus halus. Sedangkan glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol, vitamin, dan mineral akan diangkut oleh plasma darah dalam vena porta hepatica menuju ke hati. Hati merupakan organ pencernaan yang terbesar, di mana hati itu berfungsi untuk menghasilkan empedu
yang fungsinya adalah untuk mengemulsikan lemak. Selain itu, proses pencernaan juga dibantu oleh kelenjar pankreas, di mana kelenjar pankreas ini menghasilkan beberapa enzim, antara lain adalah trypsinogen, amilase, dan lipase, di mana ketiga enzim tersebut membantu proses pencernaan protein, karbohidrat, dan lemak. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus besar. Sisa zat makanan berupa ampas akan masuk ke dalam usus besar dan sisa makanan tersebut berada di dalam usus besar selama 4 hari. Nah, pada usus besar inilah akan terjadi proses penyerapan zat air yang berfungsi untuk membantu proses pengeluaran tinja. Itulah tadi penjelasan mengenai proses pencernaan pada manusia. Semoga dapat dipahami untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.